Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus mengulang kata bersukacita karena Paulus tahu bahwa tidaklah mudah untuk bersukacita dalam segala keadaan. Orang-orang di hari-hari terakhir ini tergolong dalam kelompok generasi lampu Aladin, yaitu orang-orang yang bersukacita kalau berhasil dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Apakah kita juga termasuk ke dalam golongan tersebut? Galatia 5 ayat 22 mengatakan bahwa sukacita adalah buah Roh Kudus yang akan kita miliki apabila memiliki hubungan dengan Tuhan. Jemaat Makedonia memiliki sukacita di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi pujian dan komentar tentang mereka di 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita berpikir bahwa sukacita hanya dapat dimiliki saat berpesta. Jika kita bersukacita dalam pelbagai pencobaan, orang-orang dunia akan heran karena tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Pengkhotbah 2 ayat 26 berkata, karena kepada orang yang dikenanya Allah mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang-orang yang dikenan Tuhan akan mudah bersukacita dan orang lain akan mengikut kita kalau kita bersukacita di tengah penderitaan. Tuhan memberikan kesukaan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Hubungan kita dengan Tuhan akan menghasilkan buah roh, yaitu sukacita. Mazmur 37 ayat 4 mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jika kita bergembira karena pribadi Tuhan dan bukan karena berkat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Lukas 8 ayat 15 mengatakan bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saat kita berbuah, kita dapat meminta apa saja dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Banyak orang gagal karena tidak memiliki ketekunan. Mereka tidak tekun karena belum menjadi kebiasaan. Sama seperti kita yang memiliki kebiasaan mandi dan menggosok gigi setiap hari, jika tidak melakukannya, akan merasa aneh dan kurang. Kalau berdoa, memberi dan bersukacita tidak menjadi kebiasaan, hidup menjadi tidak menyenangkan. Kesukaan lahir dari ketekunan yang ditemukan melalui kesengsaraan. Tanpa ketekunan, kita tidak bisa menemukan kesukaan. Oleh karena itu, saat kesulitan dan tantangan datang, janganlah kita menjadi mundur dan tawar hati. Marilah kita tetap tekun di dalam doa dan sabar menghadapinya. Di tengah kesukaran dan penderitaan, biarlah kita tetap tekun dalam memberi dan membagi sehingga sukacita Allah melimpah dalam hidup kita. Ketekunan akan membuat kita terbiasa dan mampu bersukacita senantiasa dalam Tuhan dalam segala keadaan. Dan sukacita karena Allah itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Nehemia 8 ayat 11b. Terima kasih.